Baik, terima kasih Pak Manulang. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan, dimanapun berada. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus pada malam hari ini. Lewat pujian penyembahan kami, terimalah itu Tuhan menjadi dupa yang harum bagimu, menyenangkan hatimu. Kami bersyukur buat waktu bagi kami masih dapat memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saat ini Bapa, kami akan belajar firman Tuhan, urapi kami semua. Mari Tuhan tolong Kau berbicara lewat firman, lewat kebenaran firman-Mu ini kepada kami Tuhan pada malam hari ini, membekali kami untuk menatap pelayanan-pelayanan kami ke depan. Terima kasih, kami bersyukur, urapi hambamu Tuhan, perlengkapi dengan kuasa, hikmat, dan wibawa dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, puji Tuhan, eh, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan, kita belajar akan firman Tuhan. Saya ditunjuk atau kami ditunjuk dari MD Sumbaksel menyampaikan firman buat kita dan pelayanan pujian penyembahan pada malam hari ini. Kita buka Alkitab kita dari surat 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Ya, Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Saya baca untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah hendaknya orang memandang kami, orang-orang di sekeliling kita, dan tentu juga jiwa-jiwa dan jemaat yang kita gembalakan, Bapak Ibu Saudara. Biarlah mereka memandang kita atau memandang atau melihat atau menilai kita, pelayan-pelayan Kristus ini, hamba-hamba Kristus, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu dijelaskan dari firman ini bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, saya coba tadi membaca, meneliti Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba di sana disebut itu adalah dalam bahasa Yunaninya itu uperetes, Bapak Ibu Saudara, uperetes, bukan dulos. Kalau dulos itu dipakai oleh Rasul Paulus untuk dirinya dalam Roma 1 ayat 1, dulos. Iya, ya karena dia sudah katakan dia ditangkap oleh Tuhan, maka seluruh hidupnya diabdikan kepada Tuhan ya, sebagai hamba, sebagai dulos. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, saya coba baca bahasa Yunaninya tadi, kata yang dipakai di sana adalah huperetes. Seorang hamba juga, seorang pelayan yang bertanggung jawab. Ya, penuh ketaatan melayani Tuhan, bertanggung jawab dan taat sebagai pelayan Tuhan, mengerjakan pelayanan-pelayanan
yang dipercayakan oleh Tuhan dalam bentuk suatu rahasia. Rahasia Allah, rahasia ilahi Bapak Ibu Saudara, ya, atau misteri. Dikatakan mystery of God, rahasia-rahasia Allah. Apa saja tentu kita tahu Bapak Ibu Saudara, rahasia-rahasia apa tentang kerajaan sorga yang hanya dapat dimengerti dan ditangkap oleh iman, ya, oleh iman, tentang pertobatan, keselamatan, hidup yang kekal, pengampunan dosa, mengasihi, mengampuni. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, itu yang dipercayakan Allah kepada kita. Ya, itu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa kita harus mengelolanya dengan baik. Mengelola pelayanan itu dengan baik, dengan tanggung jawab. Ya. Pertama mungkin untuk diri kita sendiri dulu, kita menjadi seorang huperetes, seorang yang bertanggung jawab, yang taat kepada pelayanan-pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Bertanggung jawab penuh bahwa saya menjadi pelayan Tuhan yang dipercayakan rahasia yang besar tentang kerajaan surga kepada saya. Saya tanggung jawab dulu ini. Ya, saya lakukan dulu ini. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan diharapkan, dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ternyata mereka dapat dipercayai. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, saya renungkan pelayan-pelayan dari orang-orang, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini, kita semua dituntut dari kita, ternyata orang ini dapat dipercayai. Dipercayai oleh siapa? Oleh tuannya. Kurios ya, yang memberikan, yang menjadi tuan ya, atau Tuhan bagi kita, kurios. Kita bisa dipercayai mengemban tugas dan tanggung jawab besar, rahasia Allah, rahasia-rahasia besar tentang kerajaan sorga, ya, yang dipercayakan kepada kita, kita lakukan dengan baik-baik secara pribadi, ya, kita lakukan itu dengan baik, ya. Dan orang ini ternyata dikatakan dituntut daripadanya dapat dipercayai, setia di rumah Allah di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Iya, setia melakukan amanat agung, memberitakan Injil. Itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu sama-sama bahwa perintah Yesus sebelum dia ke surga adalah pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan ajarlah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya secara pribadi sering renungkan firman ini untuk menjadi tetap berada pada rel kehendak Tuhan. Saya mau Bapak Ibu Saudara, saya dipandang Tuhan yang sudah mendapat kepercayaan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya mau tetap pada rel. Saya bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, terlepas daripada masih banyak kelemahan dan kekurangan Bapak Ibu Saudara. Ya, memberitakan Injil, kabar baik, firman Tuhan buat jiwa-jiwa. Rahasia-rahasia itu ada pada kita. Ya, tentang pengampunan dosa, hidup yang kekal. Ya, dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Dan mengajar orang lain supaya melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, kita sebagai huperetes tadi ya, hamba-hamba yang bertanggung jawab itu, kita lakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik,
dengan penuh tanggung jawab, dengan setia untuk pribadi kita, Bapak Ibu Saudara, dan juga tentunya mengurus rumah tangga atau keluarga Allah yang ada pada kita, yang dipercayakan kepada kita dalam bentuk, dalam wujud jemaat. Ya, jemaat atau domba-domba, itu keluarga Allah, orang-orang, jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan untuk kita gembalakan. Kepada mereka tentunya sebagai pengurus, ya, sebagai pelayan yang bertanggung jawab tadi, mereka juga kita ajar untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita sebagai gembala-gembala atau pelayan Tuhan, pelayan di pos PI dan sebagainya, bukan hanya kita yang melakukan tugas-tugas ini, Bapak Ibu Saudara, ya, menyampaikan, memberitakan rahasia Allah ini, membongkar, ya, membongkar Bapak Ibu Saudara rahasia Allah ini kepada dunia ini tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Bukan hanya kita, tetapi jemaat itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah dengar suatu ilustrasi ya tentang dua mobil. Ya. Satu mobil amanat agung, itu kitalah ya, yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, mobil amanat agung, dan kemudian mobil yang kedua adalah mobil dakwah. Ya, mobil dakwah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ilustrasi itu digambarkan begini, Bapak Ibu Saudara, bahwa mobil dakwah ini, kita tahu Bapak Ibu Saudara, di mana-mana mereka bergerak terus mendakwahkan. Ya, tahulah kita itu tujuannya, artinya ya Bapak Ibu Saudara, memurtadkan orang-orang, baik Kristen, baik non-Kristen, non-Muslim, Bapak Ibu Saudara, memurtadkan, memualafkan, bergerak mereka masuk gigi satu. Itu mobil dakwah itu, Bapak Ibu Saudara. Kita ngeri, saudaraku. Bahkan di daerah Tapanuli, kita tahu di mana-mana kantong-kantong Kristen sudah mobil dakwah ini bergerak terus. Gigi satu, gigi dua, atau gigi tiga berlari kencang, Bapak Ibu Saudaraku. Mobil dakwah memberitakan, memualafkan orang-orang Kristen. Mereka bergerak, saudara, dengan cara mereka, dengan dana yang tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tahu, ya, tahu, dan mereka bergerak bersama-sama untuk membangun, ya, apa yang mereka katakan untuk Allah mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, satu lagi, Bapak Ibu Saudara, mobil yang kedua ini, mobil amanat agung, pemberitaan Injil. Ya, saya dengar, saya agak geli juga, Bapak Ibu Saudara. Mobil amanat agung dikatakan, digambarkan, ya mungkin bukan di GKKI atau di mana, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tapi dalam ilustrasi ini saya dengar seperti ini. Mobil amanat agung ini hanya sibuk, ya, dipanas-panasin di garasi, dipanas-panasin terus mobil ini. Hidup, memang mesinnya hidup, tetapi hanya dipanas-panasin. Nah, lewat apa? Lewat khotbah-khotbah, seminar-seminar, ya, lewat KKR-KKR dan sebagainya, Bapak Saudaraku. Yang KKR pun datang, seminar yang datang adalah orang-orang Kristen. Hanya dipanas-panasin, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak masuk gigi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang mau kita hindari, ya. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, marilah dan biarlah lewat ini, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini, ya, kita sebagai mobil amanat agung bergerak masuk gigi satu, maju gigi dua, gigi tiga, menjangkau jiwa-jiwa.
membuat jiwa-jiwa berbalik kepada Yesus, percaya kepada Yesus, apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Ya. Sehingga kita bisa mengimbangi bahkan melebihi mobil dakwah tadi, Bapak Ibu Saudara, melewatinya. Gereja harus siap. Ya. Gereja harus siap supaya mobil amanat agung ini maju, bergerak, memberitakan Injil, kabar baik, menjangkau jiwa-jiwa. Tidak hanya terus-menerus dipanas-panasin mobil mesinnya, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya terus-menerus dipanas-panasin di garasi, tapi yang kita mau bergerak maju. Iya. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Saya tertantang dan mau terus, dan saya percaya juga kita semua mau ya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dapat dipercayai. Ya, yang dapat dipercayai oleh Sang Raja, Sang Tuan, Kurios, yaitu Tuhan Yesus. Bahwa kita sudah melaksanakan apa yang disampaikan kepada kita. Rahasia yang diberikan kepada kita. Rahasia besar, rahasia kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ini penting bagi kita. Ya. Ini penting bagi kita. GKKI maju. GKKI menjangkau jiwa-jiwa dengan cara masing-masing. Melakukan amanat agung dengan cara masing-masing. Firman Tuhan katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Tuhan katakan seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada kuasa itu. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Bukan kita kerja sendiri. Tapi Bapa yang memperlengkapi kita dengan kuasa dari sorga. Nah, baik, puji Tuhan. Ini sedikit yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Saya hanya mengingatkan karena kita pasti sudah pernah atau sering ya merenungkan firman ini. Karena firman ini tidak asing lagi, ya Bapak-Bapak Saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya itu. Biarlah kita terima dengan baik firman Tuhan ini untuk lebih memotivasi kita, mendorong kita melakukan pelayanan kita, tugas-tugas pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab dan setia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat pada malam hari ini. Tolonglah kami supaya kami dapat menangkap isi firman-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus bekerja supaya kami Tuhan bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia, yang dapat dipercayai Tuhan. Dalam perkataan, dalam sikap, dalam tindakan, di dalam pelayanan-pelayanan kami. Sehingga benar-benar orang memandang kami bahwa kami adalah pelayan-pelayan Kristus. Bahwa kami adalah utusan-utusan Kristus, hamba-hamba Kristus. Mari Tuhan tolong supaya firman-Mu pada malam hari ini boleh Tuhan tertanam di dalam hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.